Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Ayo, sudah di subscribe belum? Kalau belum, segera dan loncengnya dinyalakan supaya semua informasi yang inspiratif, menarik, lahir dan batin bisa selalu Anda ikutin. Kali ini saya kedatangan karena mengundang sehingga dia datang. Seorang yang sangat luar biasa menurut saya, cantiknya minta ampun, sangat terkenal bukan hanya di Surabaya. Bukan hanya di atas tanah, tapi di dalam air juga. Wow. Welcome to Survival Talk. Halo, Papa Chang. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Manggilnya apa ya? Sasa atau Natasha? Sasa aja lebih enak Sasa. kayaknya. Di mana saja ada Sasa, pasti sedap. Pertanyaan pertama. Nih, ketika kita berbicara dunia modeling ya, apakah seglamor yang kita lihat sih? Sebenarnya kalau orang melihat dari luar itu ya kelihatan glamor, tapi mereka tidak tahu kalau misalnya di belakang itu pun kita ya seperti manusia biasanya, seperti orang-orang biasanya gitu loh. Malah kebanyakan banyak istilahnya banyak belajar dan banyak masalah di balik backstage itu gitu loh. Masalah maksudnya persiapan yang ribet gitu ya? Iya, itu ribet banget dan biasanya pun bisa-bisa tuh dimulai dari pagi tapi show-nya tuh baru malam kayak gitu. Jadi itu kita bakalan bener-bener berkorban waktunya tuh banyak sekali gitu loh. Tapi kamu punya hobi ini kan sama aku ya, hobi masuk laut. Yoi. Model itu kan butuh cantik. Kenapa nggak takut jelek sih masuk laut? Karena banyak orang yang ketika saya berbicara tentang diving, nanti kosong, nanti ngeflank, nanti hitam, nanti jelek. Iya sih, kebanyakan kalau misalnya Sasa juga ngobrol sama beberapa perempuan, kalau misalnya diajakin diving, mereka pasti takut akan hal-hal itu. Nah kebetulan Sasa tuh orangnya cuek banget gitu loh. Karena diving itu seneng banget, jadi ya udah yang masalah ngeflag lah apa itu dipikir nanti aja. Toh sekarang juga banyak klinik kecantikan kan, gitu iya loh. Sih. Iya kan, pasti bisa diperbaiki gitu loh Papa Chang. Tapi memang modalnya bagus mukamu bagus, kulitnya bagus. Kalau orang modalnya gak bagus, kulitnya sudah tidak terlalu kuat kena matahari kan acur juga. Tapi sempat Papa Chang ada masalah di mana akhirnya pada saat Sasa pergi ke klinik kecantikan, dokter bilang kayaknya kamu harus stop untuk kena matahari. Karena kulitmu ini mulai ngeflek dan kalau misalnya kamu terusin itu bakalan lebih parah. Kapan? Gitu. Itu mungkin sekitar 2 tahun lalu. Oh, but you did not stop dive? No, because I love it. Why I have to stop gitu loh. Ya harus pilihan lah ya kan. Iya, mungkin kita lebih kayak menyikapi dengan pakai sunblock. Mungkin pada saat kayak surface interval nggak terlalu yang panas-panas gitulah. Istilahnya ngiup gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat ya, orang Jakarta itu lebih cuek ya. Banyak cewek Jakarta diver loh daripada Surabaya. Ya, kalau saya lihat pun juga seperti itu gitu loh. Banyak beberapa bintang film Indonesia juga, artis juga ya, yang cukup benar-benar menggilai dive. Iya, banyak banget sekarang malahan ya. Kalau mungkin 3 tahun lalu tuh masih ya sedikit. Mulai tahun-tahun kemarin, mulai terus kayaknya kalau misalnya ngelihat di feed Instagram itu kan diving ya kan, bikin gitu loh. Terus drooling aku. Terus habis itu sekarang tuh lagi musim juga live on boat. Kemana-mana kan, Labuan Bajo apalagi. Mungkin sekarang juga pas lagi kayak gini harga tuh juga nggak terlalu mahal gitu loh Papa Chang, iya kan gitu. Ini udah bola-balik ditawarin. Kapan LOB? LOB itu juga mungkin diver pun tidak banyak yang bisa ya, karena satu harus minimal ya 5 hari gitu ya. Ya 1 minggu lah maksimum dengan perjalanan, dan itu bisa dibilang mungkin di beberapa tempat kita nggak akan dapat sinyal, nggak mungkin bisa. Nanti Maret ini saya ada book sudah sama teman-teman ke Raja Ampat lagi. Wow, Raja Kali Ampat. ini 9 atau 10 hari. Sebetulnya saya minta 2 minggu, tapi teman-teman pada nggak setuju. Itu asik banget sih. Tapi kalau memang ke Raja Ampat itu
kalau cuman dalam waktu Ini sebentar tuh ngajaknya sayang. waktu survival talk. Kok cuy Raja 4. Ya, Keren, enak. iya nanti dilihat jadwalnya. Lu siapa sih dulu yang ngajak diving ini pertama Jadi kali? ceritanya gini, kebetulan salah satu punya beberapa teman itu yang juga fotografer. Nah, sekarang mereka juga jadi dive buddy-nya Sasa juga. Oh, si Paul. Si Paul. Oke. Terus ada Daniel juga. Oke. Nah, mereka istilahnya kayak manas-manasin. Kamu nggak kepingin belajar diving? Nah, mereka pada saat itu juga dalam posisi mau belajar dan belum diving. Kenapa mereka? Dan sama Paul yang mana dulu dive? Kayaknya Paul hampir ya? bersamaan. Oh, really? Hampir bersamaan, iya. Karena Kopol itu ngambil license-nya tuh bareng sama Sasa. Oh, Gitu. oke. Nah, jadi mereka itu manas-manasi, kebetulan mereka suka fotografi dan mereka kepingin mencoba underwater fotografi gitu loh. Ayo kamu coba dong, kamu nggak kepingin nih apa ngambil diving license supaya bisa join sama kita. Nah, kita yang bagian foto, kamu modelnya, pertamanya gitu. Bukan catwalk, fishwalk. She walk. Seawalk. Iya, she walk. Anyway, kita kembali lagi ke dunia modeling ya. Nih, saya ini selalu penasaran ya. Saya tidak banyak temen yang model. Tapi I'm sorry kalau pertanyaan ini saya tidak tahu apakah mau dijawab atau tidak ya. Karena kan banyak orang yang melihat. Saya ini berani tanya karena saya melihat you are happily married ya. Family-nya happy, maka itu saya berani tanya. Kalau nggak happy saya nggak berani tanya. Apakah dunia modelnya dunia yang benar-benar penuh dengan semua gangguannya itu? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, Bapak Cang. Karena gini, sebetulnya itu dari kita masing-masing juga. Selama kita bisa menjaga diri dan membatasi semuanya, itu pasti semuanya akan baik-baik gitu loh. Makanya kenapa ada beberapa orang bilang, model itu pasti nggak benar gitu loh. Model, ada aduh pasti stigma yang seperti itu. seperti sampai ada selentingan-selentingan seperti itu, dan itu banyak banget gitu loh, Pak Pacang. Bahkan awal muawal pada saat saya juga kebetulan pertama kali ketemu sama husband, pertama gak takut-takut juga. Ini orang tuanya bakal menerima saya nggak kalau misalnya profesi saya tuh model gitu loh. Ternyata mereka lebih terbuka dan mereka juga nggak konvensional. Jadi mereka juga mikir ya itu tergantung lagi dari orangnya. Kita bisa membawa diri nggak pada saat itu, pergaulannya gimana di dunia modeling gitu aja. Tapi kalau saya melihat ini benar nggak? Kadang-kadang ini yang bikin satu profesi nggak karu-karuan karena ada oknum-oknum tertentu, ada orang-orang yang tertentu memanfaatkan profesi ini untuk kemiringan-kemiringan begitu loh ya. Ya ada. Nah sekali lagi itu kita juga Pak Pacang, gimana kita menanggapinya itu pasti ada gitu loh. Nggak perasaan kalau misalnya untuk gangguan-gangguan itu bukan cuma di dunia modeling, semua pekerjaan itu pasti ya kan. Cuman mungkin kalau model ya seperti yang tadi Sasa bilang, itu tergantung kita. Selama kita bisa membatasi diri kita sendiri dan nggak menanggapi hal-hal yang dirasa buruk, ya fine. Tapi kadang-kadang sulit ya. As a famous model like you, itu kan termasuk sudah menjadi public figure, banyak orang yang tahu ya. Terkadang nanti mau keras itu dibilang ke bagaimana? Cuaci. Iya, cuaci, sombong, menceno, apa lagi itu sok-sokan, jutek dan semuanya iya, lah ya. Tapi nanti terlalu baik orang salah kaprah, salah Iya, ini begitu ya. Sebuah dilema, how you balance it? Ya sebenarnya kalau di dalam dunia pekerjaannya Sasa sendiri ini ya apa ya, kalau misalnya dengan customer atau klien gitu ya pasti kita akan ngobrol dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya di luar itu pastilah ada gangguan yang DM lah ya kan, nggak tahu itu dapat nomor ya kan, terus dapat nomor telepon dari siapa, tiba-tiba ngontak sendiri, boleh kenalan apa enggak. Ya kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh nggak saya tanggepin Pak Pacang gitu loh. Kalau nggak kenal ya sudah. Nggak kenal. Karena saat sekarang untuk menghubungin orang tidak butuh perlu nomor telepon. Ya Instagram. Dan Instagram tinggal di DM. Iya benar. Gitu. Facebook tinggal di DM. Bener ya kan? bener.
Ya, jadi ya semua kembali lagi sama kita ya. Iya, Jangankan model famous like you. Kadang-kadang saja di DM juga yang nggak usah model lah, banyak lah pasti. Maksudnya kayak yang botak kayak gini aja banyak iya yang DM kan? gitu ya. Tapi kalau nanti nggak ada DM pun ya kangen juga lo, kok nggak ada fans sih. gitu. Berarti ntar aku yang DM-in selamat pagi Kalau itu Mama mah Cak gitu. Japri aja. Tapi anyway ya, kadang-kadang terus kemudian kadang-kadang ini begini loh ya. Kalau saya melihat itu sesuatu terjadi karena ada kondisi dan kesempatan. Bener. Ya, yang paling sulit ya, I mean begini loh. Kadang-kadang manusia itu tidak bisa konstan di satu stage of emotion yang sama. Nah, bagaimana kamu menjaga ketika when you are down, when you having a problem, tahu-tahu ada yang DM kok ya nyambung gitu loh, pernah nggak gitu ya? Itu kan kadang-kadang celahnya itu cuma selubang jarum begitu. Iya loh ya. benar-benar juga. And then seedingnya itu akhirnya grow gitu loh ya. Ya sekali lagi kalau misalnya kayak gitu, ya memang benar ada saat dimana itu ada celah dan pasti ada sesuatu hal yang bisa masuk kalau misalnya kita tuh membuka pintu istilahnya gitu. Tapi sekali lagi Sasa pasti mikir untuk lebih jauh lagi sebelum melakukan itu. Maksudnya kalau misalnya aku melakukan hal seperti ini, apakah nantinya itu akan lebih baik atau mungkin kamu akan mendapat karma. Dan Sasa percaya karma is exist gitu loh Bapak Cang, ya kan. Ada sebabnya akibatnya. Benar Wow. itu juga. Terus habis itu kebetulan dalam pekerjaan ini ya memang ada saat dimana Sasa tuh merasa bosen gitu loh. Tetapi Sasa merasa kalau misalnya kerja itu bukan anggap kerjaan gitu loh. Ini passionku. Aku senang lakuin ini gitu loh. Jadi semua tuh tak lakuin dengan senang hati All out gitu lah loh. All out gitu loh. Pokoknya the best of me gitu loh. Nah, dan yang pasti satu lagi, apapun keadaannya itu, mau nanti namanya model pasti ada suatu waktu di atas dan ada waktu-waktu di bawah. Apapun itu kuncinya cuma satu, bersyukur gitu loh. Apalagi Itu aja. belakangan ini kan pada order ya rada kurang ya kan. Iya benar, apalagi pada saat pandemi kayak kurang gini begitu kan, ya. iya. Tapi Berkurang Sasa ini banget. hebat loh. Dia itu bukan cuma cantik, pinter, adventurous, pinter masak. Masih hobinya masih Masa terus. pun tuh gara-gara pandemik Iya. gitu. Iya kan? Nah, intinya kan tadi kamu tanya ini, why survival talk ya? Ya biar positif aja terus gitu loh ya. Iya, jadi ya jangan sampai mikir yang enggak gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga sempat kalau pas kejadian Sasa Masa itu banyak orang yang kaget gitu loh. Banyak nyangka toh. Termasuk husband. Really? Serius, karena selama ini itu Well ini harus didalemin ini. Kalau orang lain kaget itu normal, husband ini kaget. my husband and then actually my parents itu semuanya kayak, hah, masak, kamu masak, gitu loh. Tapi bukannya memang kamu sering nyiapin anakmu makan, bawa sekolah? Ya apa? kalau misalnya mungkin pada saat kalau misalnya Sasa nggak banyak kerjaan, itu Sasa bisa sebenarnya bukan nyiapin sendiri ya, Sasa lebih kayak ngeliatin karena mereka juga ada babysitter apa kan, itu lebih ngontrol gitu loh Pak Jang. Cuman kalau misalnya sebelum-sebelumnya pada saat Sasa mungkin kerja, karena dulu gini Pak Bacang, pada saat Sasa tuh benar-benar sebelum pandemik dan mungkin sekitar 2-3 tahun lalu, itu jarang banget di rumah karena kerjaan itu iya benar-benar rentet. Jadi misalnya nih kayak ke Jogja 5 hari, itu pulang 1 hari di rumah, besoknya udah kemana lagi, dan itu tuh hampir almost a year kayak gitu. Wow. Jadi benar-benar nggak ada waktu untuk masak Ya gitu aku loh. ingat yang ngajak selem aja sulitnya. Iya, dan aku susah. masih Jadi ingat, wah mesti- ini udah lama kamu ngeluarin kamu story udah lama Iya ngeluarin udah lama pengalaman karena selem, gini ya. masalah diving tuh juga Sasa tuh harus kayak bener-bener membagi waktu gitu loh, nggak bisa misalnya ya kepingin tiap bulan kayak Papa Cang gitu loh diving ya kan, tapi di sisi lain kan Sasa punya anak-anak juga, Sasa juga harus maksudnya Ya kalau sebisa mungkin kalau nggak kerja ya nggak kemana-mana. iya Di rumah gitu ya. loh ya. Terus habis itu bisa benar-benar membagi waktu. Jadi apalagi kalau pas kerja itu nggak bisa diving Pak Bacang. Kalau kayak gitu pasti Nggak ntar bisa disambi ya meskipun sama-sama ke Balinya gitu. wah nggak bisa. Karena Sasa tuh orangnya kalau misalnya udah fokus di Fokus satu ini akan tak fokusin gitu. Oke. Nggak bisa kayak Kita kembali Iya. lagi ke acara masak memasak. Oke. Terus siapa akhirnya husband?
Nah, oh ya nyambung tadi. Husband tuh kaget. Jadi awal muawal pada saat pandemik itu pada PSBB kalau nggak salah. Kita kan nggak, itu restoran pada tutup, ya kan. Terus kita buka sih, tapi khusus untuk take away nggak nggak bisa makan. Saya juga pesen kok apa. Karena kadang juga kalau misalnya masak tuh juga bingung kan, mau masak apa lagi besok apa lagi. Dan setiap hari itu kerjaannya ke supermarket gitu loh. Gara-gara itu akhirnya oke lah. Pertama nyoba, terus habis itu apa, jadilah sup merah itu ya? Sup merah itu udah keberapa kali. Jadi ini masakan rumah gitu loh. Nah itu sempat nyoba, terus habis itu husband juga nyoba, anak-anak makan, loh kok lumayan, kok enak gitu loh. Terus kok dengaran kamu masak, kata gitu kan. Terus, ya saya bilang lah ngapain lagi gitu loh di sini kalau misalnya nothing to do kan di rumah. Ya udah, terus sup merah tuh ceritanya jadi itu udah masakan keberapa Sasa nyoba. Sasa kalau masak itu dalam jumlah besar. Kan sayang kalau misalnya kita makan juga paling porsi seberapa. Jadi itu sisa banyak. Sasa kasih ke teman-teman. Nah, teman-teman nyobain. Kok enak? Kenapa kamu nggak coba open PO? Katanya gitu. Nah, dari situ akhirnya iyalah aku coba, tapi nggak langsung begitu sekali langsung aku open PO, tapi beberapa kali aku coba masak, aku cobain ke teman-teman, begitu mungkin ketiga mereka bilang oke, enak, baru open PO kayak gitu. Ya tapi intinya kalau nggak begitu bisa stres tuh ya. Iya, ya soalnya jadi bukan karena mau cari duitnya, karena tapi berdiam diri di rumah dan mikir terus kan Bapak Cang. Nah gitu. bayangin dah, saya ini di awal-awal selalu sering sama ngomong, kenapa sih kita stres? Ya pasti stres lah, wong kita ini sebagai makhluk sosial mulai kecil di program tuh ketemu orang. Tahu-tahu mendadak without warning kita tidak boleh ketemu orang. Kan. Apalagi kayak kita berdua ini. Iya, stres banget. Yang kerjaannya itu selalu tiap hari ketemu orang gitu. Dan bagi saya ketika saya bisa ngobrol sama orang itu sesuatu hal yang mengasihkan bener-bener gitu loh ya. Jadi ya tapi harus semua dijalanin lah ya. Iya betul. Tapi tidak banyak loh ya saya lihat ini, tidak banyak saya lihat seorang model punya keluarga yang bisa berjalan dengan baik ya. Karena you are lucky dapat husband yang very sport, open mind dan semuanya. Nah, itu mungkin one of the factor gitu loh. Jadi kebetulan juga waktu pertama kali Sasa belajar diving dan mulai suka diving, dia bilang ya it's okay gitu loh. Kamu mau diving ya itu senenganmu gitu loh. Cuman selalu ngasih nasihat hati-hati gitu loh, karena ya mungkin di berita-berita di luaran tentang diving dia kan juga dive ya? Dia tuh nggak suka olahraga, jadi benar-benar kebalikan semua sama Sasa. Jadi Sasa tuh orangnya yang suka activity apa dia nggak gitu loh. Dia yang suka di rumah aja. Iya, gitu ya. Terus suka maybe ya misalnya kalau kita ke Bali, dia tuh tipe orang yang suka ngafe, suka ke mall. Sedangkan Sasa suka ke laut kayak gitu. Jadi benar-benar bertolak belakang Bapak Cang. Iya, aku kalau lihat laut aja bahagia ya. Baunya aja langsung saya pusing, langsung nggak pusing kayak drugs. Iya benar. Itu pelepas stres. Tapi kira-kira ya kalau dapat husband yang tidak seperti ini, do you think the family will be like this? It depend of karena us. Kerjaan yang kamu jarang di rumah, kerjaan yang glamor, banyak ketemu orang, banyak sekali godaan macam-macam gitu loh. Ya sekali lagi ya itu mungkin tergantung kita ya Pak Bacang. Kalau misalnya selama tapi kalau suami nggak sport mana bisa ya? Ya benar gitu loh. Cuman ya that's why I told you before that's one of the factor gitu loh. I'm the luckiest kan gitu loh. Dan juga sempat sih Pak Bacang kita tuh ngobrol, daripada melakukan hal-hal yang nggak karu-karuan kan mending hobi. Jadi ya jelas ya gitu kan ya. Gitu loh. Kita sama-sama kayak, nah kebetulan juga husband tuh juga stay-nya di Jakarta, bukan tinggal di sini, dan dia tuh weekend baru pulang. Jadi ya kita tuh juga saling percaya juga gitu loh. Dan saya juga bilang ke dia, kalau misalnya kamu punya hobi apa, ya it's okay, you can do gitu loh. Maksudnya kita tetap saling komunikasi. Gitu. Ya tapi kalau orang nggak punya hobi ya pusing juga loh. Mungkin hobinya nggak punya hobi gitu loh ya. Hobinya nggak ngapa-ngapain. Emang ada ya? Ada kan? Loh, gini loh. Ada nggak sih orang nganggur di dunia? Kan nggak ada.
Nggak ada. Dia lagi tidak ngapa-ngapain. Berarti kan juga nggak nganggur kan? Cuman waktu tidur kalau nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Berarti iya. Kamu itu nganggur belum? Mana ada nganggur? Enggak, saya ini lagi do nothing. Iya benar juga. Iya kan? Iya, Berarti iya. dia juga busy. Maka itu jangan bilang orang yang tidak punya kerjaan itu tidak sibuk loh. Dia sibuk untuk tidak melakukan apa-apa. Iya benar. Model ini kan macam-macam. Kalau saya baca yang namanya cerita, lihat berita dan macam-macam. Pernah nggak sih ada orang-orang punya niat jahat sama kamu itu? Artinya dari agensinya, dari perusahaan yang abal-abal, berusaha try to take advantage. Ini kan banyak nih saya baca ya. Bukan hanya cuma di Indonesia, tapi di luar negeri pun, tambah gila di luar negeri itu. Iya. Tambah gila. Ada sih pernah kejadian, jadi